Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video edukasi ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yusuf, mahasiswa program studi PGSD di Universitas Terbuka UPBJJ UT Semarang. Dalam video singkat ini kita akan membahas sebuah inovasi penting yang tengah diuji cobakan oleh Universitas Terbuka, yaitu sistem Automated Online Proctoring atau yang biasa disingkat AOP. Mungkin Anda sudah mendengar tentang sistem ini dan memiliki berbagai pertanyaan. Apa itu sebenarnya? Bagaimana cara kerjanya? Apakah data saya aman? Nah, itulah yang akan kita jawab bersama hari ini. Video ini akan mengupas 4 hal utama. Pertama, apa itu AOP? Kedua, bagaimana sistem ini bekerja? Ketiga, apa manfaat bagi integritas akademik kita? Dan keempat, bagaimana universitas melindungi privasi dan keamanan data kita? Pertama-tama kita memahami dulu apa itu Automated Online Proctoring atau AOP. Proctoring dalam dunia pendidikan berarti pengawasan ujian. Kita semua tentu sudah familiar dengan pengalaman ujian yang berjalan keliling ke ruangan saat ujian berlangsung. Nah, AOP adalah versi digital atau otomatis dalam pengawas tersebut. Automated Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bekerja secara otomatis melalui perangkat komputer atau laptop Anda secara daring berlangsung. Sistem ini menggunakan kamera, mikrofon, dan perangkat lunak cerdas untuk memastikan bahwa ujian yang Anda ikuti berjalan dengan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Universitas Terbuka yang memiliki lebih dari 300.000 mahasiswa aktif yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri, sistem AOP ini menjadi solusi yang sangat relevan karena mustahil menyediakan pengawas fisik di setiap lokasi ujian dari mahasiswa. Jadi dengan AOP, dimanapun Anda berada, entah di Aceh, Papua, atau bahkan di luar negeri, Anda tetap bisa mengikuti ujian dengan standar yang sama, adil, dan terpantau. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sistem AOP ini bekerja secara nyata. Ada 3 fase utama: persiapan, pelaksanaan, dan pasca ujian. Sebelum ujian dimulai, Anda perlu memastikan beberapa hal teknis. Komputer atau laptop Anda harus memiliki kamera yang berfungsi dengan baik, koneksi internet yang stabil, dan ruangan yang cukup terang. Anda juga perlu mengunduh dan mengaktifkan aplikasi atau ekstensi browser yang disediakan oleh UT. Jangan khawatir, UT akan memberikan panduan langkah demi langkah yang sangat detail sebelum ujian berlangsung. Langkah pertama saat masuk ke sistem ujian adalah verifikasi identitas. Anda akan diminta menampilkan wajah ke kamera dan sistem akan secara otomatis mencocokkan wajah Anda dengan foto yang ada di data mahasiswa. Ini memastikan bahwa Anda benar-benar adalah orang yang berhak mengikuti ujian tersebut. Dan selama ujian berlangsung, sistem AOP akan bekerja di latar belakang. Ada beberapa hal yang terpantau oleh sistem ini. Pertama, sistem memantau keberadaan wajah Anda di depan kamera. Jika wajah Anda tidak terdeteksi, misalnya karena Anda menunduk terlalu jauh atau meninggalkan layar, sistem akan mencatatnya sebagai anomali. Kedua, sistem yang memantau pergerakan mata Anda. Jika mata Anda terlalu sering terarah keluar layar, ini bisa menjadi indikasi bahwa Anda memiliki sumber lain selain soal ujian. Ketiga, sistem memantau lingkungan sekitar Anda melalui kamera dan mikrofon untuk mendeteksi apakah ada orang lain yang ikut membantu Anda menjawab soal. Penting untuk diketahui, sistem AOP langsung memutuskan bahwa Anda curang. Sistem hanya mencatat dan menandai kejadian-kejadian yang dianggap tidak biasa. Keputusan akhir tetap ada di tangan pengawas manusia yang akan meninjau catatan tersebut setelah ujian selesai. Dan setelah ujian selesai, sistem AOP akan menghasilkan laporan otomatis yang berisi catatan aktivitas selama ujian. Laporan ini kemudian ditinjau oleh pengawas atau staf akademis UT. Jika tidak ada anomali, berarti ujian Anda dinyatakan sah.
Jika ada hal yang perlu klarifikasi, Anda akan terhubung oleh pihak UT. Sekarang pertanyaan yang paling penting, apakah manfaat nyata AOP bagi kita semua? Mengapa kita perlu mendukung inovasi ini? Manfaat pertama, menjamin keadilan bagi seluruh mahasiswa. Bayangkan, Anda sudah belajar keras berbulan-bulan untuk mempersiapkan ujian, lalu ada mahasiswa lain yang bisa lulus dengan mudah karena curang. Rasanya tentu tidak adil, bukan? Dengan AOP, sistem ujian menjadi lebih adil karena semua mahasiswa menghadapi kondisi yang sama dan diawasi dengan standar yang sama. Manfaat kedua, meningkatkan nilai dan reputasi ijazah UT. Ketika integritas ujian terjaga dengan baik, nilai yang Anda peroleh menjadi bukti kemampuan nyata Anda. Ijazah UT pun semakin dipercaya oleh perusahaan dan lembaga pemerintah. Ini investasi jangka panjang untuk karir Anda. Manfaat ketiga, fleksibilitas ujian tetap terjaga karena pengawasan dilakukan secara otomatis. Anda tetap bisa mengikuti ujian dari rumah, dari kantor, atau dari manapun Anda berada. Anda tidak perlu datang ke pusat fisik ujian, mempertahankan keunggulan utama UT sebagai universitas terbuka. Manfaat keempat, mendukung intervensi pembelajaran yang lebih personal. Data yang dikumpulkan AOP dan membantu dosen atau tutor memahami pola kesulitan belajar mahasiswa secara lebih mendalam, sehingga program tutorial dan pendampingan dapat dirancang lebih tepat sasaran. Nah, saya tahu salah satu kekhawatiran terbesar adalah tentang privasi. Data saya disimpan di mana? Siapa yang bisa melihat rekaman wajah Anda? Apakah data saya aman? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar dan sah untuk dipertanyakan. Universitas terbuka berkomitmen penuh untuk melindungi privasi mahasiswanya. Berikut adalah jaminan yang diberikan UT terkait keamanan Anda. Pertama, data digunakan untuk keperluan pengawasan ujian. Rekaman video, foto, wajah, dan biometrik yang dikumpulkan sistem AOP hanya untuk memverifikasi identitas dan mendeteksi potensi kecurangan. Data tersebut tidak akan dijual kepada pihak ketiga, tidak digunakan untuk keperluan pemasaran, dan tidak dibagikan tanpa izin Anda. Kedua, sistem penyimpanan data yang aman dan tertranskripsi. Semua data tersimpan di server yang dilindungi oleh enskripsi tingkat tinggi. Hanya staf yang berwenang yang memiliki akses terbatas sesuai kebutuhan tugasnya. Ketiga, kebijakan retensi data yang jelas. Data ujian tidak disimpan selamanya. Ada batasan waktu penyimpanan yang telah ditetapkan. Setelah itu, data akan dihapus secara permanen sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keempat, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Pengelolaan data AOP di UT mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yang merupakan regulasi perlindungan data terbaru dan terkuat di Indonesia. Kelima, hak Anda sebagai mahasiswa. Jika Anda merasa ada keputusan yang tidak adil berdasarkan catatan AOP, Anda berhak mengajukan klarifikasi dan banding. Mekanisme ini dirancang untuk melindungi hak-hak Anda sebagai mahasiswa. Jadi, rekan-rekan mahasiswa dan dosen yang saya hormati, automated online proctoring bukan sekedar teknologi pengawasan yang mengintai Anda. Lebih dari itu, AOP adalah wujud komitmen universitas terbuka untuk menciptakan lingkungan akademik yang adil, transparan, dan berkredibilitas tinggi. AOP memastikan bahwa nilai yang Anda raih benar-benar mencerminkan kerja keras dan kemampuan Anda. Nilai itu menjadi milik Anda sepenuhnya, bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi bukti nyata komitmen Anda yang dapat dibanggakan. Bagi universitas terbuka yang melayani ratusan ribu mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia ataupun dunia, AOP adalah langkah maju yang sangat berani dan visioner. Ini membuktikan bahwa pendidikan jarak jauh bisa setara, bahkan lebih baik dari sisi integritas dibandingkan konvensional. Mari dukung inovasi ini bersama, karena ketika integritas akademik kita terjaga, nilai kita lebih bermakna, ijazah kita lebih dihargai, dan masa depan kita lebih cerah. Demikian video edukasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.